Oke, selamat hari ini semuanya. Kembali lagi di channel kita tercinta Ruben Albert Pangabean. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, and share ya. Kali ini saya akan review perekam suara andalan saya, itu adalah Easy Voice Recorder Pro. Perekam suara ini saya beli dengan harga kurang lebih 18.000 ya. Harga aslinya 16.500, cuma sudah sama pajak gitu. Jadi hitungannya ya kurang lebih 18.000 lah. Kurang lebih segitu. 17.000, 16.500 ya. Pajak waktu itu masih 11%, jadi 16.000 ditambah 1.600 tambah 160, 17.760 ya. Waktu itu kurang lebih 18.000 lah. Itu lumayan murah emang harganya. Murah buat perekam suara yang sebagus itu. Sebenarnya ada di Play Store Easy Voice Recorder, cuma gratis. Cuma nggak tahu ya, soalnya saya langsung beli karena saya tidak mau yang fiturnya terbatas ya. Ini kita maksimalkan. Ya murah sih, makanya saya beli gitu. Kalau teman-teman mungkin mau modnya, cari aja ya di internet ya, Easy Voice Recorder Pro. Tulisannya EASY spasi VOICE spasi RECORDER spasi PRO. Aplikasi. Kita langsung dibuka aplikasinya. Halaman 2 Gemini. Gamit Gallery. Easy Voice Cuaca. Easy Voice Recorder Pro. Ikon aplikasi. Oke. Langsung kita buka. Di sini penampilan awalnya ada Nada suara baru. Filter perangkat. Opsi lainnya. Filter perangkat tombol. Opsi lainnya tombol. Rekam tab dipilih. Rekam dipilih. Dengar tab. Dengar. Titik MP3. Rekaman saya 9 kotak edit. Siap untuk memulai. 3441 jumlah tersisa di penyimpanan. Rekam tombol. Dengar. Rekaman saya 8 MP300. Rekam tab. Rekam. Nah, kita rekam dulu ya. Kita akan belajar penyetingannya. Opsi lainnya tombol. Jendela pop baru dihapus. Nah, di sini ada file sampah. Setelan. Bantuan dan baru di setelan. Kembali tombol isi akses depan tombol nada. Filter opsi lainnya tombol. Jendela setelan. Oke, kita buka setelan di sini. Setelan. Kembali setelan. Prasetel mikrofon catatan suara. Nah, presetel mikrofon di sini kita apa aja nih? Prasetel mikrofon. Catat pertemuan catatan suara dicentang. Catatan suara, Pertemuan dan ceramah tidak dicentang. pertemuan dan ceramah, Musik dan suara mentah tidak dicentang. musik dan suara mentah. Cuma saya nggak tahu ini bedanya apa ya. Saya coba ketiganya nggak ada efek apa-apa. Batal tombol. Prasetel mikro batal tombol. Kualitas penyeteman. Kualitas suara tinggi. Berkas lebih besar. Nah, saya pilih di sini kualitas suaranya tinggi ya. Kualitas tinggi. Berkas lebih besar dicentang. Sedang tidak dicentang. Rendah. Berkas lebih kecil tidak dicentang. Batal tombol. Setelan. Oke, untuk kualitas saya milih tinggi. Kembali setelan. Prasetel kualitas suara tinggi. Berkas lebih besar. Penyeteman. Oke, di sini ada penyeteman ya. Penyeteman. Kembali ke atas. Penyeteman. Mikrofon utama. Nah, di sini ada mikrofon. Saya pilihnya mikrofon utama. Mikrofon. Mikrofon utama dicentang. Belakang tidak dicentang. Utama belum diproses. Utama diatur untuk komunikasi suara tidak dicentang. Bluetooth tidak dicentang. Batal tombol. Nah, di sini jadi bisa pakai mikrofon Bluetooth juga ya. Penyeteman. Lumayan. Kembali penyeteman. Mikrofon utama. Pengumuman. Format MP3.MP3 0,9 megabit. Nah, di sini format saya pilih MP3 ya. Format. Ada apa aja di sini? Kembali ke atas. Format. Mutu rekaman terbaik. PCM.WAV tidak dicentang 5 megabit. Ada PCM. Ini 5 MB per menit. Flash tidak dicentang 2,5 megabit. Ini 2,5 Flash tidak dicentang 2,5 megabit. MB per menit. Ukuran dan mutu seimbang. MP3 dicentang 0,9 megabit. Nah, ini 900 KB per menit. Dengan caji D3 dicentang. Tombol radio. Tak ada tag tidak dicentang. AAC MP4.M4A.MP4 tidak dicentang 0,7 megabit. Nah, ini M4A emang filenya lebih kecil ya. AAC ADTS.AAC tidak dicentang 0,7 megabit. AAC juga sama. Ukuran bekas terkecil. AMR.3GP tidak dicentang 0,1 megabit. Nah, ini file 3GP ya. Cuma kalau misalnya 3GP, fitur jedanya nggak bisa dipakai. Tombol jeda telah dinonaktifkan. Dimengerti. Tombol. AAC MP4.M4 Flash ukuran dan mutu MP3.MP3 dicentang. Saya jujur lebih pakai MP3 ya. AMR.3GP kembali ke atas tombol penyeteman penyampelan 44 stereo aktif format MP3.MP3 0,9 megabit stereo aktif rekam dalam stereo pada perangkat yang didukung
Nah, jadi kalau mikrofonnya dua bisa stereo nih, bisa ngerekam pakai stereo. Cuma kalau saya nggak make ya, saya makainya yang mono aja. Penyampelan 44 KHZ CD. Nah, ini sampelnya 44 KHZ ya, CD. Bitrate 128 kbps. Nah, bitrate di sini 128 kbps ya. Penyampelan 44 KHZ CD. Penyampelan 48 KHZ tertinggi tidak dicentang. 44 KHZ CD di 32 KHZ radio 32 KHZ radio FM tidak 22 KHZ radio M tidak 16 KHZ bawaan tidak di 11 KHZ telepon tidak di 8 KHZ terendah tidak di batal tombol penyeteman stereo penyampelan bitrate 120 bitrate posisi 128 kbps mengalihkan stereo atau mengubah penyampelan akan menyetel ulang bitrate ke nilai bawaan baku tombol batal tombol batal tombol Oke, kita pakai yang versi bawaannya ya. penyampelan 44 KHZ CD bitrate 120 filter perangkat bitrate penekanan kebisingan bawaan perangkat pencabutan gema bawaan perangkat penekanan bawaan perangkat pada tidak dicentang mati tidak dicentang batal tombol. Nah, di sini ada penekanan kebisingan, saya juga kurang tahu nih maksudnya apa ini. Penyeteman penyampelan 44 KHZ CD bitrate 128 kbps filter perangkat penekanan kebisingan bawaan perangkat pencabutan gema bawaan perangkat kembali ke atas tombol. Nah, lalu di sini ada Setelan penyeteman berkas ya. Kembali berkas unggah awan ketuk untuk mengatur baru dihapus aktif kirim add-on yang dihapus ke baru dihapus. Nah, jadi dia juga punya fitur sampah ya. Cuma di sini namanya baru dihapus. Nama berkas default rekaman saya 123. Nah, di sini saya pakai nama rekaman saya 123 ya. Folder tujuan penyimpanan perangkat sound recorder. Nah, di sini saya pakai folder sound recorder. Cuma bawaannya isi voice recorder pula ya. Cuma itu nggak sengaja kaput, jadi saya makainya sound recorder. Sembunyikan folder dari pemindai media non-aktif. Jika diaktifkan, rekaman akan disembunyikan dari kebanyakan pemutar media. Nah, ini coba nggak saya nyalain ya. Lihat item tersembunyi non-aktif. Kembali ke atas tombol setelan. Oke, kita langsung saja Antarmu berkas. Antarmu lanjutan dan antar muka. buka bagian antar muka. Kembali antar penampilan. Tema biru, baku. Orientasi layar otomatis. Aksi cepat aktif. Tampilkan tombol untuk aksi umum pada rekaman tersorot. Notifikasi. Sembunyikan notifikasi dari pengunci layar nonaktif. Setelan notifikasi perangkat harus disetel untuk menyembunyikan konten sensitif. Kendali bila status nonaktif. Kendalikan merekam lewat notifikasi, bahkan saat aplikasi tak dapat dilihat. Ini sepertinya saya aktifin aja ya. Aktif. Notifikasi pengingat nonaktif. Tampilkan notifikasi untuk setiap rekaman baru. Hapus semua unit yang disematkan pilih untuk menghapus semua unit yang notifikasi aktif. Hapus kembali ke atas tombol. Hapus semua unit yang disematkan pilih untuk menghapus semua unit yang disematkan tidak tersedia. Kembali ke atas setelan tentang. Kembali tentang lanjutan dan pemecahan masalah. Nah, di sini ada lanjutan dan pemecahan masalah ya. Kembali lanjut terkait perangkat. Lanjutan dan pemecahan masalah terkait perangkat. Mode tidur saat merekam izinkan layar meredup. Nah, ini yang saya suka dari perekam layar ini. Jadi perekam suara ini bisa matikan layar. Mode tidur saat memutar izinkan layar mati. Nah, ini sama-sama saya setting ke sini ya. Periksa audio yang hilang aktif. Mode tidur. Izinkan layar mati tidak dicentang. Izinkan layar meredup dicentang. Biarkan layar menyala tidak dicentang. Batal tombol. Izinkan layar meredup. Izinkan layar mati tidak dicentang. Izinkan layar meredup dicentang. Izinkan layar lanjutan dan pemecahan. Lanjutan terkait perangkat. Mode tidur saat merekam izinkan layar mati. Mode tidur saat memutar izinkan layar mati. Periksa audio yang hilang aktif. Paksa layar agar tetap menyala meskipun tidak ada suara yang terdeteksi. Memperbaiki masalah rekaman pada beberapa perangkat. Set periksa audio yang hilang aktif. Paksa layar agar tetap menyala meskipun tidak ada suara yang terdeteksi. Memperbaiki masalah rekaman pada beberapa perangkat. Sensor jarak saat merekam non-aktif. Matikan layar ketika tertutup. Nah, ini saya gak make ya. Sensor jarak saat memutar non-aktif. Matikan layar kemudian putar melalui pengeras suara pelantang telinga saat layar tertutup. Nah, ini saya nggak make juga. Interaksi dengan aplikasi lain. Senyapkan perangkat selagi merekam non-aktif. Mensenyapkan suara pemberitahuan dan nada panggilan masuk. Nah, ini fitur yang sangat berguna kalau teman-teman ingin merekam tutorial atau merekam di misalnya contoh di ruang-ruang rapat. Ini sangat kepake banget fitur-fitur kayak gini nih. Senyapkan nada dring. Jeda perekaman saat menerima panggilan nonaktif. Jeda saat menjawab panggilan masuk. Nah, ini juga fitur yang bagus ya. Jadi perekamannya otomatis terjeda kalau panggilan masuk. Jeda untuk aplikasi lain aktif. Jeda pemutaran saat aplikasi lain mencoba memutar suara. Nah, ini juga lumayan bagus sih ya. Jadi kalau aplikasi lain, nah ntar isi voice recordernya langsung mati.
Tautan ke aplikasi saat berbagi lewat surel aktif. Ini nggak tahu maksud apa ya. Paksakan tipe berkas audio aktif. Pembatasan berbagi dan pemutaran eksternal untuk aplikasi yang mendukung berkas audio. Mampatkan berkas PCM saat berbagi AACMP 4.M4A. Kembali ke atas tombol setelan. Oke, sebenarnya kalau dari pengaturan sih gitu-gitu aja Tentang ya. lanjutan dan pemecahan masalah. Kita langsung saja ke teknik merekamnya. Kembali tombol Easy Voice Recorder Pro. Oke, kita di bagian tab merekam. Kita langsung saja klik tombol rekam yang ada di atas tombol home. Rekam tombol. Nah, ini sedang merekam. Terbaru tombol Beranawan. Tutup semua tombol. Beranawan UI. Kita sekarang cek di bagian bilang notifikasi ya. Bayangan pemberitahu Telegram @QB Channel. Canda asik wajah. Harry Reborn 20 luas. Pengat hapus tombol. Beranawan UI. Bayangan pemberitahuan. Rekaman saya 9M. Batal tombol. Jeda tombol. Nah, isi kita juga bisa kontrol lewat sini nih. Batal tombol. Lanjutkan. Hentikan tombol. Luaskan tombol. Hentikan. Lanjutkan tombol. Nah, jadi kita bikin tutorialnya enak ya. Dan kita juga bisa hentikan lewat sini. Rekaman output media tombol. Atau bisa juga dari aplikasinya. Rekaman saya. Ikon aplikasi. Nah, di sini ada tombol Batal tombol. batal, Jeda tombol. jeda, Selesai tombol. selesai. Kita klik selesai. Dan kita dengarkan ya. Rekaman putar tombol. Dengar. Nah, ini sedang merekam. Terbaru tombol Beranawan. Tutup semua tombol. Beranawan UI. Kita sekarang cek di bagian bilang notifikasi ya. Bayangan pemberitahu Telegram @QB Channel. Canda asik wajah. Harry Reborn 20 luas. Pengat hapus tombol. Beranawan UI. Bayangan pemberitahuan. Rekaman saya 9M. Batal tombol. Jeda tombol. Nah, isi kita juga bisa kontrol lewat sini nih. Nah, jadi kita bikin tutorialnya enak ya. Dan kita juga bisa hentikan lewat sini. Rekaman output media tombol. Atau bisa juga dari aplikasinya. Rekaman saya. Ikon aplikasi. Nah, di sini ada tombol Batal tombol. batal, Jeda tombol. jeda, Selesai tombol. selesai. Kita klik selesai. Sorry teman-teman, tadi kayak ada bunyi dek gitu ya pas di awal rekaman. Sebenarnya aslinya nggak ada ya. Cuma karena ini mikrofonnya berbarengan dalam apa dengan perekam layar bawaan saya, mungkin dia agak sedikit menyesuaikan. Jadi tadi ada kayak bunyi tek gitu ya. Sebenarnya mah nggak ada gitu. Nggak ada bunyi kayak gitu. Ini perekam layarnya normal aja kayak biasanya. Oke, kita langsung saja buka fiturnya nih yang saya suka Rekam tab. dari ini Easy Voice Recorder ini. Rekam. Dengar tab. Dengar dipilih. Kita di bagian dengar ya. Rekaman saya, bagikan tombol. Hapus tombol, ubah nama tombol. Opsi lainnya tombol. Rekaman saya, opsi lainnya tombol. Nah, kita cek opsi lainnya. Ini karena perekamnya lagi diputar jadi dia tampilannya seperti ini ya. Coba kita ke perekam layar sebelumnya. Rekaman saya menu unit tombol. Nah, di sini ada menu unit. Kita klik. Di sini ada bagikan, Hapus. hapus, Ubah nama. buka Buka dengan. Lanjutkan rekaman. Nah, ini fitur yang jarang ini sama ini ya, sama perekam suara lain. Lanjutkan rekaman. Sunting. Nah, di sini ada sunting. Konversi. Nah, ini juga ada fitur konversi nih. Jadi perekam suara juga bisa dikonvert ke ini audio ya. Mungkin misalnya audio keyboard. Kita ngambil dari flash disk juga bisa nih. Buat video. Nah, ini fitur yang sering saya pakai ya buat karaoke ya, buat video. Sematan rekaman. Nah, ini saya kurang tahu. Jadikan nada dering. Nah, kita juga bisa jadikan nada dering di sini ya. Pindahkan. Salin. Pindahkan. Berpindahkan. Salin. Bagikan. Ini juga kurang tahu ya. Salin. Pindah. Jadikan nada dering. Untuk menyetel rekaman saya 8MP3 sebagai nada dering, berikan izin aplikasi untuk untuk menyetel rekaman saya buka setelan sistem ubah pengaturan sistem udah isi perbolehkan izin. Aktif. Kembali tombol. Jadikan telepon dicentang. Nah, di sini ada Jadi setel tombol. Jadi telepon dicentang. telepon, Notifikasi tidak dicentang. notifikasi, Alarm tidak dan dicentang. alarm ya. Batal tombol. Easy Voice Recorder Pro. Nah, jadi teman-teman mungkin misalnya ada audio bagus. Jadi gini caranya, teman-teman Terdengar tab dipilih. Hentikan tombol. buka 1000 tab hentikan tombol. opsi lainnya. 1000 hentikan tombol. Kita klik rekam dulu ya. 1000 dengar tab hentikan tombol. Baterai opsi hentikan tombol. Baterai 50 opsi lainnya tombol. Lalu ada opsi lainnya di sini. Jendela pop baru dihapus. Setelan. Bantuan baru dihapus. Setelan. Kembali ke isi akses depan nada filter opsi lain rekam tab dipilih. Nah, Opsi lainnya filter perangkat tombol. Tingkat lewati bagian hilangkan nama tab. Kurangi kebisingan tab. Info rekaman tab. Tingkatkan volume dB naik. Posisi 0 penggeser 0. Lab non aktif berpotong kesenyapan. Nah, Kembali ke isi voice biasanya recorder sih Pro. ya di sini nih. Akses depan nada
Filter perangkat opsi lainnya tombol jendek ban setelan baru dihapus. Ya, biasanya di sini ada tombol impor ya. Cuma ini nggak tahu kenapa nggak ada. Cuma biasanya di sini ada tombol impor nih. Jadi dia tuh ngimpor audio gitu nih. Setelan. Kembali setel kualitas punya temat berkas. Antar muka. Lanjutan dan tentang. Lanjutan tentang kembali ke atas tombol. Biasanya ada ya tombol impor di sini. Ini sering saya pakai buat audio keyboard. Kembali tombol Easy Voice Recorder Pro. Kembali tombol Beranawan UI. Oke teman-teman, mungkin sih sebenarnya segitu aja ya reviewnya ya. Karena ya saya cuma mereview buat aplikasi ini aja. Ya untuk teman-teman yang mau modnya silahkan cari aja ya. Banyak di Chrome, di browser atau di internet lah. Oke mungkin gitu aja sih tutorialnya. Makasih, jangan lupa subscribe, like, share. Hentikan